روحهم ومن تمسك إلى طريقتهم والآخذين منهم رضي الله تعالى عنهم إلى حضرة آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا ولمن الحق علينا خصوصا إلى من أجازني إلى المنتهى وعلى كل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. باب فضل من بات على الوضوء. Bab tentang keutamaan. Babu fadli man, bab tentang keutamaane wong bata kang nginepake sapa man alal wudu'i ngatasé wudu. Menginapkan wudu artinya sebelum tidur kita berwudu. Ini juga merupakan anjuran dan ajaran dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tentunya tidak ada yang tidak mengandung faedah. Semua hal yang diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentu mengandung hikmah dan faedah yang besar, faedah yang luar biasa. Anil Bara ibni Azib radhiyallahu an, saking Bara bin Azib radhiyallahu an. Qala ngendika sapa Bara bin Azib, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dawuh sapa Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza ataita tatkalani nekani sapa sira madja'aka ing panggonan turu sira. Jika kamu hendak mendatangi waktu tidur atau mendatangi tempat tidur, pokoknya judulnya kalau mau tidur. Fatawaddo mongko wudu sapa sira. Fatawaddo mongko wudu sapa sira. Wudu aka kelawan kaya wudu sapa sira. Lis sholati krana nglakoni salat. Dari Bara bin Azib radhiyallahu an, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuhnya Kanjeng Nabi, idza ataita madja'aka fatawaddo wudu'aka lis-sholati. Berwudulah kamu sebelum tidur, sebelum kamu mendatangi tempat tidurmu, dan wudulah kamu seperti wudu ketika hendak menjalankan ibadah sholat. Summat poji nuli kari-kari turo siro. Summat poji nuli kari-kari turo sapa siro ala syikkika ing ngatasi sisih awak siro, sisi tubuhmu, al aimani kang tengen. Kemudian tidurlah pada sisi tubuh bagian kanan, artinya kamu miring ke kanan. Kalau pas tidurnya itu menghadap ke utara berarti bagus karena langsung menghadap kiblat. Makanya orang tidur itu kan setengah mati. Karena kita sadar juga enggak. Makanya biasanya orang tidur bablas itu kayak gitu. Nah, kalau kita menguburkan jenazah itu dimiringkan, dihadapkan ke utara, dimiringkan menghadap ke kiblat, terus belakangnya dikasih patok gitu ya. Nah, itu supaya dia menghadap ke kiblat. Praktek sholat ngurus jenazah.
kemudian kamu wudu seperti halnya kamu wudu mau sholat, segala kesunatannya juga dilakukan, kemudian baru kamu tidur. Ala syikikal aimani, pada sisi sebelah kanan dari bagian tubuhmu, berarti begini. Nah, itu akhlak atau tata krama atau cara tidur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari apa? Mulai dari negara, urusan politik, mulai dari apalagi? Urusan agama, mulai dari dapur, mulai dari tempat tidur, diurus kabeh karo Kanjeng Nabi. Mana ada pemimpin yang kayak gini? Nggak ada ya. Angel, susah nyarinya. Makanya beliau itu khairul umam, umat yang paling baik. Jadi khairul umam, khairul anam, makhluk yang paling baik. Summa nuli kari-kari kul dungo siro Allahumma aslamtu wajhi ilaika. Allahumma duh Gusti Allah. Kemudian kita diperintahkan untuk berdoa, Allahumma duh Gusti Allah aslamtu masrahaki sapa ingsun. Tidur kok wis pasrah, enggak tahu bisa bangun lagi apa enggak. Aslamtu pas masrahaki sapa ingsun, aslamtu masrahaki sapa ingsun wajhi ing wajah ingsun ilaika maring panjenengan. Wa fawwadtu lan masrahaki sapa ingsun amri ing perkara ingsun ing masalah ingsun ilaika dateng panjenengan. Saya menyerahkan wajahku kepadamu dan saya masrahkan semua masalahku, semua urusanku hanya kepadamu. Wa alja'at lan berlindung atau ngungseake sapa ingsun. Wa alja'tu lan berlindung atau ngungseake sapa ingsun dhuhri ing punggung ingsun ilaika datang panjenengan ya Allah. Rabbatan kelawan demen warahbatan lan krono wedi. Rogbatan warahbatan, jadi rogbatan kelawan demen, warahbatan lan wedi, jadi berharap roja dan khauf, berharap perlindungan atasmu dan takut akan segala macam siksamu ya Allah. Wa alja'tu lan ngungseake atau berlindung sapa ingsun dhahri ing punggung ingsun atau ing geger ingsun ilaika datang panjenengan robbatan kelawan demen warahbatan lan krana wedi ilaika datang panjenengan la malja'a ora ana nggon ngungsi iku maujud, tidak ada tempat berlindung, wala manja lan ora ana nggon nyelametake iku maujud mingka saking panjenengan illa ilaika kejaba panjenengan. La malja'a wala manja, tidak ada tempat berlindung, tidak ada zat yang bisa memberikan keselamatan kepadaku kecuali Engkau ya Allah. Makanya doanya itu a'udzubika minka, a'udzubika minka, a'udzu nyuwun reksa kawula bika kelawan panjenengan minka saking panjenengan. Jadi berlindung kepadamu ya Allah, memohon perlindungan atasmu dan darimu, ra ono liyane. La malja'a wala manja, jadi tidak ada tempat berlindung. Kalaupun toh malja'a itu dimaknai dengan mengungsi atau lari, maka kita larinya itu fafirru ilallah, lari dalam rangka mendekat kepada Allah, bukan lari kabur menjauh, tidak. Kalaupun toh kita maknai mengungsi, koma itu ya doanya Kanjeng Nabi. Dilanjutkan lagi, Allahumma du Gusti Allah amantu iman sapa ingsun bi kitabika kelawan
kitab panjenengan alladzi kang anzalta wis nurunake panjenengan wa binabi kalan iman ingsun binabika kelawan nabi panjenengan alladzi arsalta kang wis nurunake panjenengan ing nabiyika. Ya Allah, saya beriman terhadap kitab yang telah engkau turunkan dan nabi yang telah engkau utus. Ini doanya, samping doa minta perlindungan dan mohon keselamatan, kita juga ikrar sebagai bentuk keimanan kita sebelum kita tidur. Fa in mutta mongko lamun mati sapa sira, oh la koma titik besar. Titik besar itu doanya sampai di situ. Jadi mulai dari Allahumma aslamtu wajhi sampai alladzi arsalta. Titik itu doanya. Dihafal gibi. Kalau mau tidur wudu ya, kemudian berdoa ini. Fa in mutta mongko lamun mati sapa sira, dawuh Kanjeng Nabi selanjutnya setelah berdoa, fa in mutta mongko lamun mati sapa sira min lailatika saking wengi ira, kalau malam itu ndilalah kamu kok enggak bisa bangun lagi, fa anta mongko hale utawi sira iku alal fitrati ing ngatasi fitrah, alias alal fitrati ay ala dinil Islam. Fa anta mongko hale utawi sira iku alal fitrati netepi agama Islam. Waj'alhunna lan dadekake sapa sira ing doa ya Allahumma aslamtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika ila akhir tadi itu sampai alladzi arsalta akhiroma tatakallamu bih, akhiroma ing dalem ing akhire perkara tatakallama kang guneman atau ngomong sapa sira bihi kelawan ma. Jadikanlah doa itu sebagai ucapan terakhirmu sebelum kamu tidur. Wis tidur, berdoa, setelah berdoa itu tidur. Udah jangan ngomong-ngomong lagi. Ya. Jangan ngomong-ngomong lagi. Kalau enggak bisa tidur merem. Jangan enggak bisa tidur malah ambil HP, malah stalking statusnya mantan. Wah. Malah rasito waj'alhunna akhiroma tatakallamu bih, kalau begitu ya. Akhirnya kelingan mantan. Iyalah tepioh, buanglah mantan pada tempatnya, jangan diingat-ingat lagi. Di balik kesuksesan seseorang ada mantan yang menderita. Itu. Kitabul Ghusli, kitab adus, bab adus, dan judul besarnya Kitabul Ghusl. Nah itu ya, jadi tadi itu ini adalah ajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW sebelum tidur. Jadi mengandung faedah yang luar biasa. Dari anjuran Nabi tadi itu dapat kita raba kesimpulannya, dapat kita ambil hikmahnya. Yang pertama, kita tidur dalam menginapkan wudhu itu faedahnya luar biasa. Artinya kita tetap dalam keadaan suci ya. Kemudian kita berdoa ini sebagai sebuah ikrar ta'abbud kita, juga ikrar keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dawuh Kanjeng Nabi, fa in mutta min lailatika fa anta alal fitrah. Tapi gitu syaratnya, tabiyoh waj'alhunna akhiroma tatakallamu bi. Nek isih stalking statusnya mantan ya berarti beda meneh. Kitabul Ghusli, kitab adus. Subjudulnya babul wudu'i, kibab wudu qoblal ghusli ing dalem sadurunge adus. Ya, ranjang diurus, dapur diurus, kamar mandi diurus, siwakan diurus, kabeh diurus karo Kanjeng Nabi. Ya, tidak ada yang terlewat satupun. Tertawa diurus, ya, tertawa diurus. Ya, Kanjeng Nabi nggak mungkin hahaha kayak Dadan. Orang loh ya kan, mesem Kanjeng Nabi itu.
Bismillahirrahmanirrahim. Babul wudu'i qoblal wusli. Bab wudu sebelum mandi, ini subjudulnya. An Aisyata, saking Sayyidah Aisyah. Jadi kalau Sayyidah Aisyah ini banyak sering mendengar langsung dari baginda Rasul. Nah, kalau Anil Barok tadi itu bisa jadi sahabat-sahabat yang lain itu mendengar dari sahabat yang lain lagi. Tapi kalau Sayyidah Aisyah ini banyak yang mendengar langsung dari baginda Nabi. Karwone Kanjeng Nabi kok piye? Nah, Sayyidah Aisyah itu cemburunya cuman sama Sayyidah Khadijah. Dia cemburu juga perempuan, perlakukan perempuan dengan lembut. Karena perempuan itu perasaannya lembut, saking lembutnya sampai bisa-bisa perempuan itu jadi lelembut. Artinya menakutkan. Nah, perempuan itu menakutkan, terlebih ngambeknya. Ngambek itu kadang nggak mau makan segala macam, apalagi kalau jadi pengantin baru itu ditinggal sebentar aja karena masih malu-malu sama ibu mertua dan bapak mertua, nggak mau makan, nggak mau apa, ngambek karena stres kita. Manten anyar, manten lawas ya ora. An Aisyata, saking Sayyidah Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kang dadi garwane Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Sayyidah Aisyah itu cemburunya cuman pada siapa teh Hibat? Kepada Sayyidah Khadijah. Kanjeng Nabi ini kan apa-apa Sayyidah Khadijah ya. Jadi kalau diurut itu garwo-garwone Kanjeng Nabi, kalau diurut-urut itu yang terbaik gitu. Perempuan terbaik itu ya Sayyidah Khadijah, kemudian Sayyidah Fatimah ya, kemudian Sayyidah Aisyah nomor 3. Itu urut-urutannya. Wakilah begitu. Jadi jumhur ulama itu sepakat bahwa Sayyidah Aisyah itu menempati posisi the big five, nomor urut 3. Jadi masuk 5 besar nomor urut 3. Tapi kalau diurut seluruh dunia yang pertama itu Sayyidatina Maryam, kemudian Sayyidah Khadijah, kemudian yang ketiga adalah Sayyidah Fatimah, dan yang keempat adalah Sayyidah Aisyah. Sekali lagi cemburunya Sayyidah Aisyah itu hanya kepada Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Wahyu Sayyidina Aisyah. Ayu nidok. Ya Allah ya Karim. An Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking Sayyidah Aisyah kang dadi garwane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Garwo itu tutur kata paling halus di Jawa, itu istri. Di sini apa? Orang Lampung enggak usah jawab. Sunda, orang Pandeglang. Garwo, istri itu apa bahasa Sundanya? Pamajikan. Halus itu. Yang paling halus apa? Istri. Garwo itu garwo sigaraning nyowo, jadi belanjiwa. Makanya HP ku itu bojoku tak kasih tulisan sigaraning nyowo, itu artinya belanjiwa. Jadi karena saya itu sekarang nggak bisa romantis, udah malu saya romantis. Ya karena nggak bisa romantis, minimal nama istri di HP itu romantis, itu aja. Minimal itu. Aku malu soalnya diajak romantis. Dulu itu bojoku nggak romantis belas. Direkam ya. Dulu itu bojoku nggak romantis belas, saya yang romantis. Sekarang bojoku yang selalu ngajak romantis, sayanya bingung. Udah habis sih enggak ya, stok romantisnya habis sih enggak. Tapi ini karena faktor faktor orang di duit, faktor usia dan segala macam itu. Yang paling penting faktor orang di duit kuwi kok mau romantis malu. Bismillahirrahmanirrahim. Bolan baleni wae ra. An Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana, saat menika Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kana ono sapa Kanjeng Nabi
Idza utasala iku tatkalane siram, siram itu mandi. Apa bahasa Sundanya halus, yang paling halus mandi. Apa? Lah mosok matur soal Kanjeng Nabi adus kan enggak pantas loh. Siram apa Kanjeng Nabi apa? Yam itu orang tua ke anak kecil. Ayo yam Pak Pung yam gitu. Yam itu anak kecil disuruh mandi itu yam. Yam itu di sini halus. Halus untuk anak kecil, kalau untuk orang tua Pak Pung. Tangerang ini malah kota-kota nggak ngerti blas ini. Ngomong liane. Ya Allah, bahasa Indonesia ya, kita gunakan bahasa Indonesia berarti mandi. Idza tasala iku tatkalani mandi sapa Kanjeng Nabi, enggak enak. Tatkalani siram sapa Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal janabati